Selamat pagi anak-anak, apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah, pada hari Jumat kita sudah imunisasi ya anak-anak untuk tahap yang pertama. Dan semoga nanti anak-anak tetap bisa menjaga kesehatannya dimanapun anak-anak berada ya. Nah, pada hari ini kita bertemu lagi pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2002. Seperti biasa, sebelum kita membahas tema 6 ini, kita terlebih dahulu berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita membahas tema 6 ya anak-anak, tentang energi dan perubahannya. Subtema 1 tentang sumber energi, pembelajaran yang kedua. Nah, dalam pembelajaran yang kedua ini ada dua materi yang kita pelajari, yaitu tentang kewajiban menghemat sumber energi dan kosakata tentang sumber energi. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, sekarang adalah pelajaran PPKN tentang kewajiban menghemat sumber energi. Nah, Bu Guru mau tanya pada anak-anak, apakah anak-anak tahu apa itu sumber energi? Nah, kita bahas ya. Pemakaian sumber energi harus dilakukan secara hati-hati dan hemat. Kita sebagai manusia memiliki kewajiban dalam menghemat sumber energi yang ada demi kelangsungan hidup. Apa itu kewajiban? Nah, kita sudah pernah ya membahas tentang hak dan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Bagaimana kewajiban kita dalam menghemat sumber energi? Nah, yang dibahas ini adalah tentang kewajiban kita untuk menghemat sumber energi. Yang pertama, menggunakan air secukupnya. Misalnya, apabila tidak dibutuhkan, keran air harus ditutup. Yang kedua, menggunakan bahan bakar seperlunya. Misalnya, untuk keperluan memasak dan menjalankan kendaraan. Ketiga, menggunakan alat listrik yang membutuhkan daya atau watt rendah, tetapi memberikan hasil yang baik. Lalu yang keempat, menggunakan listrik seperlunya, matikan lampu atau alat listrik lain bila tidak diperlukan lagi. Nah, sumber energi menjadi hal penting dalam kehidupan. Terdapat banyak kosakata yang berhubungan dengan sumber energi. Apa saja kosakata yang berhubungan dengan sumber energi? Nah, seperti matahari, ada air, angin, dan panas, termasuk kosakata yang berhubungan dengan sumber energi. Kosakata tersebut dapat dibuat kalimat. Nah, sudah pernah ya Bu Guru ajarkan tentang kosakata. Nah, di sini yang kita bahas itu adalah sumber energi, menghemat sumber energi. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu energi itu sangat penting bagi kita ya anak-anak. Anak-anak mandi membutuhkan apa? Apa yang anak-anak butuhkan? Yang perlukan adalah air. Nah, saat menjemur pakaian kita juga memerlukan panas matahari. Nah, pada malam hari kita juga memerlukan listrik ya anak-anak, cahaya seperti lampu. Nah, saat kita menggunakan sumber energi tersebut, kita juga harus wajib ya. Nah, kewajiban kita di sini yaitu menghematnya. Nah, gunakanlah sumber energi tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, menggunakannya itu saat kita perlu saja. Saat kita tidak perlu, maka harus dimatikan, seperti lampu jika kita sudah tidak memerlukannya atau sudah belajar, maka matikan. Nah, begitu juga keran air saat kita mandi, tentunya keran air dihidupkan ya, tapi hidupkan secukupnya. Setelah kita selesai mandi,
matikan keran airnya. Begitu juga kalau kita menggunakan kendaraan bermotor atau mobil. Nah, kita gunakanlah yang seperlunya saja ya anak-anak. Nah, untuk menghemat energi tersebut, kita bisa menggunakan apa? Menggunakan sepeda atau jalan kaki untuk jarak-jarak yang dekat saja. Nah, tentunya untuk jarak yang lumayan jauh kita bisa menggunakan motor atau mobil, tapi gunakan seperlunya ya anak-anak, supaya menghemat bahan bakar seperti bensin gitu. Lalu apa lagi? Nah, di sini gunakan lampu yang dayanya itu rendah ya anak-anak, tapi terang bagi kita seperti itu ya. Nah, di sini ada keran air. Nah, ini sumber energi untuk kendaraan kita dan juga LPG. Nah, begitu juga dengan LPG kita gunakan saat kita memasak saja, saat sudah matang masakan kita, maka kita matikan. Nah, biasa di kampung juga orang-orang di kampung, jika mereka memasak air yang begitu banyak, maka mereka menggunakan kayu api ya anak-anak. Karena apa? Karena jika menggunakan LPG begitu boros. Nah, boros juga untuk membeli, habis itu juga cepat habis gasnya. Nah, seperti itu. Nah, banyak manfaatnya jika kita menghemat sumber energi tersebut. Nah, sumber energi tersebut bisa habis ya anak-anak jika kita menggunakannya dengan tidak bertanggung jawab. Nah, seperti keran air tidak ditutup, maka air tersebut akan mengalir terus, maka kita juga membayarnya tiap bulan mahal. Nah, seperti itu. Nah, lama-kelamaan bisa habis juga. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang pelajaran bahasa Indonesia tentang kosakata sumber energi. Nah, apa sih kosakata itu? Nah, ini secara umum ya anak-anak. Setiap bahasa memiliki perbendaharaan kata atau kosakata, yaitu sejumlah kata yang digunakan oleh penuturnya untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasikan diri. Kosakata bersifat sangat dinamis. Kosakata suatu bahasa selalu berubah. Ada kata yang ditambahkan dan ada kata yang hilang atau tidak digunakan lagi. Kosakata dapat diartikan sebagai berikut. Nah, yang ke-1, semua kata yang terdapat dalam sebuah bahasa. Lalu, yang ke-B, semua kata yang dikuasai oleh seseorang atau kata-kata yang digunakan oleh segolongan orang dari lingkungan yang sama. Yang C, semua kata yang digunakan dalam satu bidang ilmu pengetahuan. Yang D, daftar sejumlah kata dan frasa dari suatu bahasa yang disusun secara alfabetis, disertai batasan dan keterangannya. Nah, di sini Bu Guru beri contoh ya, ada matahari, angin, air, panas. Nah, dari kosakata tersebut anak-anak bisa membuat kalimatnya ya anak-anak, seperti contoh yang sudah pernah Bu Guru berikan ya. Nah, ini ada contoh soal di sini yang sudah langsung dijawab ya. Gerak air dapat menghasilkan energi listrik. Kedua, kincir angin dapat menggerakkan generator yang akan membangkitkan energi listrik. Yang ketiga, air adalah contoh sumber energi. 4. Energi kinetik. Air dapat menggerakkan kincir air. Yang kelima, saat bernapas manusia menghirup oksigen. Nah, semua di sini adalah energi ya anak-anak. Air bisa juga menghasilkan energi listrik jika digunakan atau khusus digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, begitulah materi kita pada pagi hari ini anak-anak tentang energi. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan